Santai. Ayo Hanif. Suaranya Nif, dinyalakan dulu. Ayo siapkan. Istidadan. Dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Aku bersaksi bahwa Nabi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SDITI, Ikra. Ya, SDITI, Ikra. Alhamdulillah Mas Indah. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita bertemu kembali dan Zoom di matematika. Terima kasih juga teman yang sudah tepat waktu menyerahkan tugas-tugasnya meskipun di rumah ya. Kalau dibilang bosan, kadang bosan ya, karena di rumah terus. Kita berdoa mudah-mudahan pandeminya segera berlalu, segera hilang, virus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di sekolah yang kita cintai ini bisa menyapa teman-teman, Pak Guru, Bu Guru, dan semua yang ada di sekolah. Boleh. Gimana Bu Iva? Ya, kita langsung aja ya Bu Nita ya. Bahas soal yang kemarin ya teman-teman. Sudah disiapkan. Langsung ini slide-nya dulu ya. Slide dulu atau soalnya dulu? Slide-nya aja dulu biar ini. Oke. Kemarin Mas Saif pada bingung soal cerita ya. Beberapa sih, alhamdulillah sudah banyak yang sudah menyerahkan. Ya, siapa ya? Kenapa nak? Asa itu Bu. Asa. Kenapa Sa? Pinjem baik. Ya perhatikan ini Bu Iva tentang KPK dan FPB faktorisasi prima. Aduh, gawat. Ini mohon diperhatikan baik-baik ya kalian. Kalau tidak mengikuti dari awal nanti tidak paham apa itu KPK dan FPB. Kalau kalian kemarin sebelumnya waktu pelajaran matematika sebelumnya kalian hanya mengenal angka saja ya. Berapa KPK misalnya 14 dan 18 misalnya, berapa FPB dari 24 dan 36. Nah, sekarang bagaimana nanti aplikasinya di soal cerita. Ya. Perhatikan nih tabel berikut.
Perbedaan antara bilangan prima dan bilangan bukan prima. Kalian harus tahu. Coba lihat. 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat, perhatikan tabel. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya. Ini ada beberapa tanda ya. Yang sudah diberi tanda. Ada yang kotak, ada yang berwarna. Ada yang kotak, ada yang berwarna. Manakah bilangan prima? Tapi sebelumnya Bu Nita tanya dulu, apakah yang dimaksud dengan bilangan prima? Kan ada yang namanya bilangan asli dan bilangan prima. Kalau bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan prima, apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang Tidak bisa dibagi. tidak bisa dibagi apa? Hanya bisa dibagi, tapi hanya 2. Faktornya 2. Ya. Wah, berarti udah pinter-pinter Bu Iva. Ya, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan ya, 2 Satu dan bilangan itu saja. sendiri. Contohnya nih, Oke. sekarang Bu Nita tanya. Ya, kalau angka 2 ini, 2 angka ini ya bisa dibagi berapa saja? 2 dibagi 1 bisa tidak? Tidak. 2 dibagi 1? Bisa. 2 dibagi 1, 2. Nah, ya itu 1. Kemudian 2 dibagi 2. 1. 1. Berarti kalau 2 dibagi 3 bisa nggak? Sudah tidak bisa ya. Bisa. Harus habis. Ya, pembagiannya bilangan prima itu harus habis dibagi bilangan tersebut. Maka angka 2 ini termasuk bilangan prima. Karena dia bisa dibagi 1 dan 2 dibagi 2. Kemudian sekarang Bu Nita tanya lagi. Kalau 3 bagaimana 3? 3 dibagi 1 bisa? Bisa. Berapa? Berapa 3 dibagi 3? Prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ya sekarang Bu Nita jelaskan dulu, nanti kalian bisa membedakan antara bilangan prima dan bukan bilangan prima. Oke. Ya. Tambahin dikit Bu Nita, bentar. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, Ya. yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kayak seperti yang Bu Nita jelaskan tadi, 2 bisa dibagi hanya dengan 1 atau 2 bilangan dia sendiri. Ya, lanjut Bu Nita. Nah, lanjut ya. 3 juga seperti itu. 3 dibagi 1 bisa. 3 dibagi 3 dengan bilangan itu sendiri bisa. Ya. Nah, sekarang kita jumpai angka 4 nih. Angka 4 ya. 4 dibagi 1 bisa? Bisa. 4 dibagi 2 bisa? Bisa. 4 dibagi 3 bisa? Tidak bisa. 4 dibagi 4 bisa? Bisa. Berarti faktor dari 4 tadi pembaginya ada berapa? Ada 3. Ada Karena 3. dia lebih dari 3, faktornya berarti dia bukan bilangan prima. Oke. Berarti ini sudah kelihatan nih ya yang diberi tanda sama Bu Guru di sini ya. Ini adalah bilangan yang bukan prima. Yang bilangan prima adalah mulai dari angka berapa? 2. 1. Ya. Kemudian angka berapa lagi? Warnai angka 1 dengan kotak merah. Ya, Oke, warnai dikotakin, kelipatan dibedakan 2 dengan ya. angka. Tuh. Dengan selain warna. Nah, warnai kelipatan 2 selain 2. Kelipatan 2 apa aja nih? 2 tapi tidak diwarnain. Buat tanda ya. 4. Berapa lagi? 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Itu yang kuning itu kelipatan 2. Selain angka 2-nya tidak diwarnain ya. Warnai kelipatan 3 dan selain 3. Nah, ini Selain belum diwarnain. 3, 3-nya tidak diwarnain. Kelipatan 3. Berapa lagi?
6 terus 6, 9, 9 ya. 12, 12, 14, 18, 21, 24, 27, dan 28. ada yang 2 warna teman-teman. Tadi yang 2 warna ada yang masih hafal nggak? Coba Bu Nita iniin dulu ya, Yang ditandai. kelipatan 3 ada di mana? Tadi 2 warnanya. 9. 9 2 warna. Tadi kelipatan nih. 6. Terus 6. 6. Ya. Apalagi? 18. Tadi 6. 9 nggak ya? Berapa lagi? Ayo. 18. 18 Unita. 12 ya enggak? 12. Enggak. Enggak. 12. 18. 3 lo 18. 24. Terus 30. 30. Ada di kelipatan 2 dan 3. Warnai kelipatan 5 selain angka 5. Berapa aja kelipatan 5? 5, 10, 15, 20, terus 25 dan 30. Itu kelipatan 5 selain angka 5 ya. Ya, ada yang 2 yang ketip 2 warna ya. Kemudian kelipatan 10, kelipatan 5 Tan. Bilangan yang tersisa. Kemudian kalian lihat bilangan-bilangan yang tersisa yang tidak diwarnain ada berapa saja? 2, 3, 5, 7, 7, 11, 9. Kita sampai di angka itu sujud ya. Sampai di 5-nya enggak, Bu? 5-nya juga 5. 5 juga itu ya, soalnya ini kelipatan 5 nggak usah diinin. Maksudnya? Nggak usah dikotakin ya. Ya. Jadi angka-angka itu tadi termasuk bilangan prima ya. Ingat-ingat 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Kenapa disebut bilangan prima tadi teman-teman? Dibagi 12. Karena tidak bisa dibagi hanya dibagi dengan di bilangan itu sendiri. 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Faktornya cuma 2. Di faktornya 2 betul. Ya, bagus, 1 dan pintar. bilangan itu sendiri. Sudah paham ya? Udah paham ya sampai sini? Sebenarnya ada lebih nanti di bilangan primanya. 2 ya udah. Apaan tuh, Bu? Kok digituin? Bulan. Bentar. Ada ini. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dan seterusnya. Catatan penting. Catatan penting, tidak termasuk bilangan prima, angka 1. Satu-satunya bilangan prima yang genap. Artinya apa? Dia bukan ganjil. Benar. Apa fungsi bilangan prima? Nih, fungsinya apa? Untuk membagi suatu bilangan atau yang disebut dengan faktorisasi prima dalam menentukan KPK dan FPB. Ya. Jadi istilah faktorisasi prima ini akan selalu dipakai ya ketika ada soal-soal KPK dan FPB. Nah, ini akan dipakai ya, kalian jangan sampai lupa.
Fungsinya lagi menuliskan suatu bilangan dalam bentuk perkalian dari faktor bilangan, dinamakan faktorisasi. Nah, ini lihat nih. Contoh faktorisasi dari 24. Ya, 24, 2 kali 12. Nih, faktorisasinya ya. Mana di antara faktor di atas yang disebut faktorisasi prima? Yang mana faktorisasi primanya? 2. Nah, kita balik. Ulang tadi ya. Tadi faktorisasi primanya yang mana? Yang 2. Bilangan prima. 2. 3. Mana 3? 2 dulu, 2. Kali 2. Kali 2. 2 kali 2. 3. 3. Atau 2 pangkat 3 kali 3 ya, Bunita. Nah, ini ya terakhirnya yang ini nih. Faktorisasi primanya, kalau kalian ini jangan bingung ya, nih Bu Nita tandain yang ini. Nah, ini faktorisasi prima nih. Nih. Ini faktorisasi prima dari angka atau bilangan 24. Bisa ditulis jadi 2. 2-nya ada berapa? Ada 3. 3. Pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2-nya ada 3 ya. Iya. Pangkat adalah perwakilan dari angka tersebut. Nah, dikali 2 kali 2 pangkat 3 kali 3. Nah, ini namanya faktorisasi prima dari angka 20. Sampai sini paham nggak? Paham. Ya, Bu Iva kita kasih contoh aja, Bu Iva. Contohnya faktorisasi dari berapa ya, Bu Iva? Kita kasih contoh. Dari Angka yang berapa paling yang sedikit kalian aja. coba? 12. Angka 12 berapa? coba, Bunita. Ayo, sepakati. Angka berapa? Angka Faktor berapa? dari 12 atau berapa? Yang mau kasih contoh coba angkanya berapa? Angka berapa? Berapa, Holis? Jangan misalnya 20 apa 20 ya? 12. 24 dibagi 24 kan sudah. Bukan. Yang lain, angka lain coba. 12 ya. Kali 12 Bunita. Atau 36, 36. Berapa? 36. pangkat 2 kali 3. 2 kali Ayo maunya berapa? pangkat 2 kali 3. 2 kali 6. 36, coba 36. Ya. Kita tentukan langsung aja Bunita. 36 ya. 36. Ya, 36. Tetap Kita bagi 2 dulu. 2 dikali berapa? Bagi 36 ini. 2 kali berapa 36? 2 kali 8. 18. Terus 2 kali berapa lagi? 2 pangkat 2 kali 3 kali 18 kali berapa? Kalau 2 kali 18 berapa? kali 2. 2 kali 9 hasilnya 18. Lihat yang di angka 18-nya. Kemudian hitung lagi yang di angka 9. Ya, bisa dikalikan 2. 3 kali 3 kali 3. 9. Ya betul. Iya, iya. Jadi teman-teman lihatnya dari sini ya. 1 kali 2 3 kali tinggal 18. 1 kali 3, Bu. 1 kali 3. Berapa nih 3 faktorisasinya? berarti 1 1 kali kali telu. Pangkat 2. Kok 2, Bu? 2 nggak bisa, Bunita. Ya. 2 kali. Lah, kok 2 kali? Oh, diulang. 2 kali 2 kali 3. Ini di sini. Tadi teman-teman kan 2 kali 18, 36. Yang 18-nya 2 kali 9. 9-nya karena tidak bisa dikalikan dibagi 2, jadi 3. 3 kali 3, 9. Pohon faktor juga lebih mudah nanti. Ya. Jadi faktorisasi primanya berapa? 2 kali 2 kali 3. 12. Terus 12 kali 3.
Ya, kalau pohon faktor lebih mudah ya Bu Iva ya. Iya. Coba kita pakai pohon faktor dulu. Kalau pakai pohon faktor kalian bisa lihat jelas ininya. $36. Kalau pakai pohon faktor seperti ini. 2 36 dibagi 2 kali 18. 18 dibagi jadi 2 kali 9. 3 kali 3 Dibagi 3 kali 3. 3. Nah, ini faktornya ya. 2 3. Ya, sama seperti tadi ya. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali ya. Bisa lebih sederhana Bu Nita. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat Atau 2. disederhanakan. Jadi 2-nya ada berapa nih? 2-nya ada berapa? 2 Dikali 3-nya ada 2. 3 pangkat 2. Nah, ini artinya disederhanakan. Bu Nita, Yuk. tadi saya masuk ke yang 4 BD nggak bisa, Bu. Saya bisanya masuk ke kelas 4 AC doang. Ini Ya siapa udah, yang nggak bicara? apa-apa. Siapa yang bicara? Azra, Bu. Azra, Oh, ada ya nggak udah, apa-apa Azra? nggak apa-apa. Ya. Nggak bisa masuk ke kelas 4D-nya. Ya udah, Ya, nggak tidak apa-apa di apa, sini, tidak nggak apa, Nak. Nggak apa di sini. Ya, nggak apa-apa ya, tamu undangan. Ya. Oke, kita lanjut. Cara menentukan FPB ya. Cara menentukan FPB. FPB singkatannya apa ya? Nanti kalian nggak tahu FPB apa nih? Tahu-tahuan singkatannya. Persekutuan terbesar. Faktor persekutuan Terbesar. Nah, Persekutuan besar. ya, bagus. Untuk menentukan faktor persekutuan besar, kalian harus ya tahu dulu faktor persekutuan antara dua bilangan atau lebih ya. Lihat nih. Carilah FPB dari 25 dan 45. Cara penyelesaiannya dengan faktor persekutuan dulu. Ya, faktor persekutuan. Sekarang Bu Nita tanya, kalau persekutuan itu apa sih? Artinya teman, sahabat, Bilangan yang sama. ya. Yang sama, artinya persekutuan itu yang sama. Kita lihat ya, faktornya dulu dari angka 25 dan 25. Nah, ini 5, Bu. 5. Oleh 1 dan 5. suaranya. 1 Oke, dan 5. perhatikan. Kalau lagi dijelaskan tidak boleh sambil bicara ya, karena nanti kalian tidak dengar telinganya. Lihat, faktor 25 ya, ada angka berapa saja? 1 1 kali 25. dan 20. 5 kali 5. 25. Oke, faktor 45. 1 1 kali 2, 5, 9, 15. kali 11. 45. Faktor persekutuan yang sama faktornya nilai apa angkanya? 1 dan 5. Angka 1 dan 1 dan 5. ya, ini namanya persekutuan antara 25 dan 45. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, kita lanjutkan. Nah, FPB dari 25 dan 45 adalah angka 5. satu termasuk bukan 1. Tidak. Ya, jadi FPB dari 25 dan 45 adalah 5. Coba sekarang ya, kalian ditulis. Kita kasih soal Bu Iva. Faktor persekutuan dari angka berapa Bu Iva? Kita kasih soal yuk. Dari yang lebih mudah dulu saja. Ayo, siapa yang bisa? Yang mau ngasih soal siapa? 6 saja Bu Nita yang mudah.
6 dan 20. 6 dan 20 coba. 6. Faktor 6 dulu. Oh. Faktor dari 6. Faktor Dari 6. Coba berapa? Angka 6 dan 1 kali 2. Terus? Dan 6. 6. 1, 2, dan 6. Masih ada satu lagi ya, berapa? 3. Oke, 3. 1, 3. 3. 6. 2, 3, 6. Angka berapa tadi Bu Iva? 8. Jadi faktor prima. Kalau ditanya faktor primanya, bilangan primanya berapa itu ya? Dari 6. Faktor prima dari 6. 2 dan 3 itu faktor primanya. Nah, ini berapa Kemudian, nih? FPB-nya berapa? 1, 2. Faktor 2 faktor terbesar. 1, 2. 2. Ya, yang sama nih. sama. Persekutuan terbesar Berarti FPB-nya 2. ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa karena tidak sama. Ya, jadi dulu sampai sini paham? Boneka. Yang di bawah tadi saya nggak kelihatan layarnya. Oh ya nggak apa-apa, nanti bisa diulang. Oke, kita lanjut ya. Yang di bawah. Yang di layar. Dengan faktorisasi prima ini cara yang kedua nih, 16 dan 18 faktorisasi prima. Nah, ini pakai pohon akar. Pohon akar nih. Faktornya 16. ya, lihat. 2 kali 8. Lihat. 2 kali 8. 8 dibagi 2 lagi, 4. 4 dibagi 2 lagi, 2. 18. 18 kali 2 2 dikali 3 pangkat 2. Ya. Jadi Jadinya faktornya 2. Terus 16 dan 18. FPB-nya berapa FPB-nya? Ayo, siapa yang tahu FPB-nya berapa? FPB dari 16 dan 18. 2. Ada angka 1, 2. Ya, FPB-nya berapa ini? FPB-nya 3. 2 Bu, 2. FPB-nya 2. Dari pangkat yang terkecil ya Bu Iva. Iya. 2 dikali. Oh, 2 juga ini. Pak Isan. Ya, FPB-nya 2. Sudah paham? Kenapa bisa FPB-nya 2? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena persekutuannya di situ hanya sampai 2. Bagus. Faktorisasi Ya, prima karena hanya 2. yang sama adalah angka 2. Ya, dicari pangkat yang terkecil yaitu pangkat 1-nya. Nah, ini yang dicari ya. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. FPB-nya berapa? Faktor persekutuan terkecilnya jadi berapa? Nah, Ini kan 16. FPB-nya ya. 16 jadi 2 pangkat berapa? 16 9 2 pangkat 4. Ada yang lagi menjelaskan juga nih. Dengan cara tabel kita lihat nih. Sekarang angkanya dengan cara tabel 36 dan 120. Nih. Ada banyak cara ya, Bu Nita. Ya, Nanti teman-teman banyak bisa cara milih. ya FPB. 36 dibagi 2, 18. 36 dibagi 2, 60. Ya. Terus 18 dibagi 2, 9. 60 dibagi 2, 30. 9 dibagi 3, 9. 30 dibagi 3,
15. Yang sama-sama bisa dibagi ya. Suaranya nak. Sama-sama bisa dibagi dengan Sama bilangan bisa yang dibagi. ya. 18 dibagi 2 9, 60 bagi 2 30. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada yang sudah masih bingung ini? Ya, sudah paham belum ini? Sudah ya. Jadi 18 ini dari 2 kali 18 36, 2 kali 60 120. Ya harus sama ya. Kemudian yang 2, ini 18 kan? 18 kali 9 18. Nah, kalau 60 bisa juga kan dikalinya 2, dibagi 2. Nah, 60 30. Nih, yang di sini Bu Iva nih, perhatikan nih. Ya. Kalau pakai tabel, kalian harus teliti yang tulisan seperti ini nih. Nih, lihat nih. Ini kenapa tidak dilingkari nih? Tidak bisa dibagi. Ya, pinter. Tidak bisa dibagi. Jadi kalau pakai tabel ya, kalau tidak bisa dibagi, 9 dibagi 2, bisa tidak? 9 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Nah, karena tidak bisa, maka angka 9-nya ditulis lagi di sini. Ini bisa bagi 2, 6. Ya. Bagi 2 lagi. 9 dibagi 3, baru bisa di sini hasilnya. Ingat ya cara membaginya. Karena kalau pakai tabel, 9 dibagi 3, 9-nya ini hasilnya 3. Ya, 9 dibagi 2 tidak bisa, maka angka 9 ditulis lagi. 30 dibagi 3 bisa. Bisa. 10. Ini bukan 15, Wifa. Iya ini. 30 bagi 2, 15. Ya benar. 30 Ini bagi kan di 2. atas Sunita, 15. Iya, nih, Di bawah dibagi 2. hasilnya. Ya. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Ini jangan sampai salah ya. Kalau pakai tabel agak ribet, tapi kalian harus jangan sampai salah cara membaginya. Atas bawah. Yang sama-sama bisa dibagi dengan bilangan sebelahnya 36 dan Ya. 120 ke bawah. 36 bagi 2 18, 18 bagi 2 9. Nih penjelasannya nih yang dalam kotak ya. Ya, 9 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 9. Ya, kemudian yang terakhir 9 bagi 5 dibagi 3. 3 ya. 5 dibagi 3 tidak bisa tulis angka 5-nya. Kemudian 1 dibagi 5 tidak bisa kan tulis angka 1-nya. Kemudian 5 dibagi 5 bisa 1. Terus FPB-nya berapa nih? FPB dari 36 dan 120. Ayo, ini bisa dilihat angkanya. Yang mana yang bisa dibagi? Siapa yang tahu? 2. FPB-nya cuma 2. 3. Itu yang dilengkarin merah. 2. Ini loh, 2 dan 3. 3. Ini Kenapa? FPB. Karena sama-sama bisa dibagi yang sama. SPB-nya tadi. 3. Oh, 3. Coba perhatikan nih. 36 dibagi 2 bisa 18. 120 dibagi 2 bisa 60. 18 dibagi 2 bisa 9. 60 dibagi 2 30 bisa. Ya, jadi dilengkarin bisa. Dilingkari ya, nih yang bisa-bisa 1 2 ya. Karena ini persekutuannya ya sama. Kemudian 9 dibagi 3 bisa 9 ya. Kemudian 15 dibagi 3 bisa 5. Maka 3 ini masuk ke bagian dari persekutuan. Berarti FPB-nya berapa? 2 kali 2 dikali 3. Ya. Berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Kali 3? 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 berapa? 12. 12. Jadi FPB dari 36 dan 120 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Ini mohon maaf Farah ya, yang kelihatan sedikit layarnya. Kemungkinan itu ada karena di Zoom-nya ya. Perhatikan di Zoom-nya. Pengaturan Zoom-nya. Nah, teman-teman kelihatan layarnya? Kelihatan. Ini Lihat di layar Zoom-nya. Dengan cara tabel, kalian bisa juga dengan pohon faktor lagi tadi ya. Pohon faktor lagi kalian bisa
hasilnya sama. Mana yang lebih mudah ya Bu Nita Iya, ya? yang lebih Kalian mudah. gunakan. Tidak perlu semuanya kalian gunakan, tapi yang menurut kalian lebih mudah paham ya kalian. Aku lebih baik pakai tabel, aku lebih baik pakai faktor. Nah, itu terserah. Yang penting jawabannya pasti sama ya dengan cara apapun. Kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi sudah EPB, sekarang KPK. Apa singkatan dari KPK? Kelipatan Persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Ayo belibet. Kaknya ya, bukan komisi apa pemberantasan korupsi ya Bu Iva ya. Ya, KPK ke apa namanya? Iya. Kelipatan persekutuan kecil. Nah, sekarang gini, karena istilahnya kelipatan, kalian harus tahu, oh berarti kelipatan. Persekutuan berarti sama. Kecil berarti yang angkanya nilainya kecil. Kita lihat ya. Nah, kelipatan persekutuan dari dua bilangan ada kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama ya, temenan. Tuh, sama. Sekarang nah, tentukan kelipatan persekutuan dari kalian mungkin kalau waktu kelas 1 2 baru mengenal ini Bu Iva, angka bilangan lompat. Nah, pas sudah kelas 4 ini kalian harus mengenal tentang kelipatan. Artinya kelipatan ini pengalinya ya, pengalinya dari bilangan asli. Jadi kayak 1 kali 2, 1 kali 3 gitu ya, dan seterusnya. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 ya. Kelipatannya bisa juga kayak seperti bilangan lompat 2, 4 terus ditambah terus 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. 3 juga 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, ini perhatikan. Bilangan kelipatan 2 adalah seperti ini ya, 2, 4, Lompat. 8. Kalau di ini lompat ya Bu Nita. Iya, waktu kelas 1 2 lompat. kelipatan 2 tambah 2 4 tambah 2 Lompatnya 6 dua tambah angka, 2 8 tambah 2 10 tambah 2 4 12 tambah 2 14 tambah 2 16 tambah 2 18 tambah 2 20 dan seterusnya. Itu lompat bilangan. Iya. Karena bilangan kelipatan itu adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan asli. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Ya. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Ya. Tetap kembali ke perkalian ya Bu Nita. Iya, Jadi tetap kembali harus lagi ke hafal perkalian. Teman-teman harus di luar kepala itu perkaliannya. Oke. Nah, perhatikan bilangan kelipatan 3-nya. 3. Kemudian berapa lagi sama-sama? 6, 9, 12, 15, 18, 20, ya, sampai sini dan seterusnya. Nanti jadi akan ada persekutuannya angka berapa saja persekutuannya? Dari yang sama angkanya nah. Yang warna merah 12, 18. Kalau dicari KPK-nya berarti berapa? Cari yang paling kecil. 6. Yang ini ya. Yang ini 6. Dah, oke. Kita lanjut. Bu, saya dapat Cara untuk mengetahui KPK. Alhamdulillah, diulang kembali yang sudah belajar ya. Nih dengan cara faktorisasi prima. Pohon faktor ya. Nih, kita pohon faktor dari 8 dan 12. Tuliskan faktorisasi prima dari 8 dan 12. Nah, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor yang ada. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Nah, ini. Nih, pohon ininya. Faktorisasi prima. 8 dan 12. 8, 2 ya kali 4. 4, 2 kali 2. 12, 2 kali 6. 6 dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktor dari 8 berapa? 2 kali 2 kali 2. Kalau 12 faktorisasinya 2 kali 2 kali 2 kali 3. kali 2 kali 3. Oke. Jadi faktor dari KPK dari bilangan 8 dan 12 berapa? 2 pangkat 3 kali Dari yang terbesar, 2 pangkat 3 dikali
2 pangkat 2 dikali Pangkat 3. 3 kali 2 pangkat 2 Hasilnya 72. Oke, sekarang begini Bu Iva. Karena tadi sudah belajar FPB, Bu Nita tanya FPB dari 8 dan 12 siapa yang tahu? FPB-nya, ayo. Kalian harus, kalian bisa juga ini. FPB-nya berapa? 3. Siapa yang bisa jawab? 2. 2 Bu, 2. 2 ya? 2. Ya, karena angka yang sama. Tapi lihat nih, kan ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3. ya. Cari pangkat yang terkecil. Jadi FPB-nya 2 pangkat 2. Berapa? Siapa yang tahu 2 pangkat 2? aja loh. Gila, cepet banget loh. Anak kecilnya udah. Perhatikan ya, di sini ada angka 2, tapi di sini 2 pangkat 3, yang di 8, yang di angka 12, 2 pangkat 2. Cari pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa nih, Muhammad? 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2. Iya, berapa? Oh, 2 kali 2, 4. Jadi FPB 8 dan 12 berapa? 4. Dari sini paham ya? Ya. Kalau dicari angkanya FPB sama KPK, kalian harus sudah paham karena sudah belajar tadi FPB. Coba sama deh, lihat deh. Kita lanjut. Lihat deh. Auto kecil. Coba sama. Iya. Nah, ini di dalam cerita. Oke, dalam cerita. Dika mempunyai 12 pensil dan 20 buku. Ia ingin memberikan semua pensil dan buku tersebut kepada anak yatim dengan jumlah yang sama. Berapa anak paling banyak yang akan diterima pemberian Dika? Perhatikan ya. Kalian lihat ini. Ini ada soal cerita. Yang ditanya ini kita memakai cara FPB atau KPK. Siapa yang sudah mengerjakan? Atau sudah pernah mengerjakan soal ini? Kira-kira ini pakai FPB apa KPK ya? FPB. Ya, Kitanya yang caranya nih. paling banyak. Sayangnya. Ya. Ini pakai FPB dengan pakai tabel. Perhatikan tabelnya, nah. FPB dari 12 dan 12 bagi 2, 6. 6. 20 20 bagi 2, 10. 10. 6 bagi 2 bisa? 3. 10 bagi 2? Ya, 10 bagi 5. Oke. Dah. 3 bagi 3? 1. 5 dibagi 3? Tidak bisa. Jadi ditulis kembali angka 5-nya. Kita lanjut ya. 4 tidak mungkin kita simpan di sini. Angka 5 sekarang. 5. 3 dibagi 5 bisa? 1 Bu Nita, Salah. 1. Terbalik. 1 1 bagi dibagi 5 5 bisa? bagi 1. Enggak bisa, tulis satunya. Tulis angka 1. Apakah dibagi 5 bisa? Bisa. Bisa 1. Ya, ini FPB dia. FPB-nya berapa? Yang sama-sama dia habis dibagi angkanya. Ayo, siapa yang tahu FPB-nya berapa? 2 kali berapa ya? Berapa FPB-nya? Wah, kok diem ya? 2 kali yang sama. Yang sama lihat. Yang habis dibagi 2 kali 2. angka yang sama. Ya. Berapa? 2 kali 2. Berapa? Berapa hasilnya? 4. Jadi Benar. FPB Siapa tuh dari tadi yang 2 kali jawab? 2 dari 4. Ya. Kenapa angka 3 dan 5 tidak dikalikan untuk hasil FPB? Tidak bisa karena tadi kita tahu tidak bahwa sama. angka 5 tidak bisa dibagi 3, kemudian juga 5, 1 tidak bisa dibagi 5, jadi ini tidak terpakai. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi nih. Ana berenang setiap 5 hari sekali. Rina berenang setiap 6 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama-sama.
berapa hari lagi mereka berenang bersama-sama? Waduh, ini soalnya susah ya. Aku nggak tahu berapa hari. Nah, ada penyelesaiannya dengan menggunakan KPK apa FPB? Kalau yang ada Perhatian soalnya ya Bu bersama-sama, Nita ya. Kalau ditanya kalau berapa hari dikatakan ada bersama-sama itu berarti KPK ya. harian dalam menghitung KPK. Kalau Kalau pemberian terbanyak baru Kita kalau pakai KPK kelipatannya dulu, lihat kelipatan 5. Kelipatan 5 berapa saja? 5, 10, Yang angka 6. kelipatan 6. 6, 12, 13, 14, 15, 10. Ya, berarti tadi berapa? Yang sama 30. 30. Jadi berapa hari lagi mereka berenang bersama-sama? 30 hari hari. Ya. Bukan tanggal 30 Hari karena di sini ke-30. tidak tanggalnya berarti 30 hari lagi. Hari ke-30. Ya, boleh Bukan 30 hari 30 hari lagi. lagi, Bu. Kita lanjut ya. Bukan 30. Bulan, Bu. Bukan 30 tapi sebulan. Nah, ini lihat nih. Ada kelipatan. Lihat yang di angka apa namanya ditandain segitiga ini apa? 1, 5, 10, 15, 20, 20, Ya, kira-kira angka apa ini ya? Nah, ini kalender ya. Kalau ngelihat harinya ya Bu Nita. Lihat harinya. Kalau ditanya Sekarang hari. tadi kan berenang tanggal 30 hari lagi. Kalau misalnya dia tanggal 2, berapa ya? Hitung 30 hari dari tanggal 2. Nah, itu ya. Misalnya ini bulan November, kalian nanti langsung nyambung ke November, Oktober ya. Harus dilihat ini kalender. Kalau waktu mereka berenang bersamanya tanggal 2 November, tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersama-sama? Tadi katanya Tanggal 31. 30 hari. Nah, dihitung dari mulai tanggal 2, hitung 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 30 nanti ketemu bulan November ya. Jadi kemungkinan tanggal Itu 2. kalender bulan apa, Bu? Ya, ini sampai 30 biasanya bulan apa? Agustus. Ya, November ini sampai 30. Desember. Sekarang Munita tanya deh, kalau misalnya mereka, coba dengarkan dulu. Kalau mereka kemarin waktu berenang pertama kali tanggal 4, ya 30 hari lagi tanggal berapa? Ini kan bulan November. Tanggal 4 November mereka berenang terus ketemu lagi berenang bersama tanggal berapa? 30 ditambah 4. Hitung. 30. Tanggal 4. Kita tanggal berapa? Kata Tommy sama Putra yang di Diva itu ini kayak ingus. Ayo Kholis, dijawab tanggal berapa? Tanggal Desember. Tanggal berapa? Desember? 4, oke. Ya, 4 bagus. Desember. Ya, paham Tinggal ya. tambah ya. Ditambah diperhatikan kalendernya ya Bu Nita ya. Iya. Nih cara gabungan KPK dan FPB. Nah ini lihat. Ini pakai 2 tabel langsung ya, Ibu Ipah ya. Ya, perhatikan sebelah kiri KPK, sebelah kanan FPB. KPK dari 24, apa berapa aja tuh? Kita lihat dulu nih, 24 dibagi 2 bisa? 36 dibagi 2 bisa? Nah, kita simpan yang tadi masing-masing dibagi 2 bisa, taruh di kolom FPB nih, yang FPB. Oke, kita bagi lagi. 12 dibagi 2 bisa? Bisa. 6. 18 dibagi 2 bisa? 9. Ya, berarti bisa dibagi 2 lagi. Masuk FPB. Ya. Kita lanjut lagi. Dibagi 2 lagi bisa nggak? 6 dibagi 2 bisa? Ya. 9 dibagi 2 bisa? Bisa. Tidak bisa. Nggak Berarti bisa. tulis lagi.
Lanjut ya, kita bagi 3 lagi. Oke. 3 dibagi 3 bisa? Ayo, 3 dibagi 3 bisa? Bisa. 1. 9 dibagi 3? Bisa. Waduh. Harusnya yang ini angkanya ada di sini ya Bu Ipa ya, biar anak-anak Ya. tidak beda. Nih angka 3-nya di sini. Yang tiga Oke. di sini tolong silang ini Ya. Bu Nita. Ya. Ya, Oke. jadi FPB-nya sudah ketemu tuh. Langsung di sini. KPK-nya juga ketemu. KPK-nya berapa Bu Ipa? Teman-teman? KPK dari 24 dan 36 berapa? 2 kali, ayo. 2 kali 2. 2 kali 2 kali 3. Nah, FPB-nya? 2 kali 2. 2 kali 3. Pinter ya. Coba lihat jawabannya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 72. 12 2 kali 12 2 ya. kali 2 4 kali 2 8 8 kali 3. Ini masih ada kolom satu lagi Bu Ipa, harusnya ditambahin di Iya, sini. di sini benar. Nah, Bu mohon Nita. maaf ya, Ibu tambahkan dulu kolomnya di sini, ada yang kurang. Ibu Di sini lupa nih, Bu kasih Nita, kolomnya ya. Teman-teman mohon maaf, ini tambahin lagi kolomnya 1 ya, sayang. Nih lihat, perhatikan. Karena ini belum angka 1 terakhir. Ya, masih bisa Sama-sama dibagi dibagi 3. 3. Iya, 3 nih Bu Nita. Nih, 1 dibagi 3 nggak bisa, 1. 3 dibagi 3 bisa 1. Jadi habis ya. Sampai habis angkanya jadi 1. Oke. Jadinya ini bukan yang ini ya, bukan yang tanda ini nih. Yang 3 di sini adalah yang ini. Ya. Oh. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ya, ini kalau di 72. apa namanya di Tapi kalau dihitung panjang kok bisa jadi 72 dari mana gitu ya Bu Nita ya? ya. Nih, lihat. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 24. 24 kali 2 hasilnya ini 72. Oke. FPB-nya lihat di perhatikan sininya. 2 kali 2. 2 kali 2 kali 3 yang bawah. Berapa? 2 kali 2, 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Paham ya? Kalau pengali ini kalian kali semua yang ini nih. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 3 berapa? 24. 24 kali 3 berapa? 72. Yang ini juga 2 kali 2 berapa Muhammad? 4. 4 kali 3 berapa? 12. Paham? Yuk kita lanjut. Nah, ini latihan. Latihan tentukan FPB dan KPK ini langsung 2 nih, ya. Kalian catat dulu nih. Kalian tulis dulu di buku tulis nih, cepet nih. Nomor 1 sampai nomor 5. Kalian tulis dulu soalnya yang ini. Boleh di screenshot atau kalian tulis dulu. Ini malah aja, Ayo. Sudah ditulis belum? Belum. Bentar. Udah. Kalian singkat aja nulisnya FPB dan KPK dari 8 dan 12. Nomor 2. FPB dan 6 dan KPK 9. dari 6 dan 9. Nomor 3. FPB dan KPK dari 9 dan 12. Nomor 4. FPB dan KPK dari 12 dan 15. Nomor 5. FPB dan KPK dari 24 dan 36. Udah ditulis, cepet ya. Bu, saya foto aja ya, Bu. Udah. Ya, sudah? Kita bukan screenshot. Ya, screenshot boleh. Difoto boleh, difoto. Sudah? Sudah ya? Bu, bentar lagi ini mau selesai.
66. Nomor berapa Isan? Nomor 1, Bu. Ya. iPhone dong, HP iPhone mau Tulisannya singkat aja ya. Udah? Mana? Lanjut ya. Udah, Bu. Oke, kita Belum, lanjut. Bu. Nah, ini latihan soal cerita nih. Kakak mempunyai 28 tangkai bunga mawar dan 35 tangkai bunga krisan. Bunga-bunga itu akan dirangkai pada masing-masing vas bunga dengan jumlah yang sama. Berapa vas terbanyak yang diperlukan kakak? Berapa jumlah bunga mawar dan bunga krisan dalam setiap vas? Ya. Ingat pertanyaannya ya Bu Nita ya. Ya. Pertanyaannya diperhatikan. Ini nomor 1 soal FPB apa KPK? KPK. Oh, KPK. Terbanyak, perhatikan berapa vas terbanyak? Ini lihat nih, terbanyak. Perhatikan soalnya ya. Ini ada ditanya adalah FPB. Ya. Nanti kalau misalnya dapat FPB-nya berapa, ya. Nanti ini untuk menjawab pertanyaan berapa jumlah bunga mawar dan bunga krisan dalam setiap vas. Kalau kalian sudah dapat angkanya di sini berapa, ya? Berapa nanti 28 ini ya untuk menjawab yang berapa jumlah bunga mawar dan bunga krisan. Kalau FPB-nya sudah dapat nanti 28 dibagi FPB ini hasilnya. Ya. Bunga mawar, kemudian bunga krisan berarti 35 dibagi hasil FPB-nya berapa. Kalian cari FPB-nya dulu. Ini untuk mengetahui jumlah bunga mawar dan bunga krisan dalam setiap vas bunganya. Ya. FPB-nya kalian cari dulu, baru bisa menjawab yang ini. Nomor 1 nih ada 2 pertanyaan. Terbanyak berapa FPB, kemudian bunga mawar dan bunga krisan masing-masing berapa. Yang nomor 2 lagi, ya ini soal KPK. Ya, ini gambar. Menyala bersama-sama. Perhatikan ya. Kalian tentukan dulu KPK-nya dari angka 15 dan 20. Apa nanti KPK-nya baru dicari yang sama persekutuannya yang paling kecil. Sudah ya, paham ya? Nanti kalian kerjakan ini. Kita mau lihat soal yang di mana Bu Ipa? Yang di kemarin di classroom. Langsung kunci jawabannya aja ya. Iya, kita lihat. Kita lihat nih, karena waktu sudah mau habis kita nih ya, sampai 30 mau dipakai kelas. Ini gabung aja lama ya Bu Nita. Iya, karena memang harus dijelasin berulang-ulang. Oke ya, ini kita selesaikan, sudah selesai. Ibu Nita mau ngasih kunci jawaban. Siap-siap nih. Kelihatan? Oke. Nah, ini kunci jawaban. 1 yang memang yaitu 2, 3, 5, 7. Bilangan prima kurang dari 9. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yang soal yang itu, Bu. Ya, udah dimainin. 12. Ya udah Iya. dimainin terus dijawab sekarang. 15, 16. Ya. Silakan memindahkan jawaban ya. 4. Melengkapi bilangan prima 2, 3, 5, 7, 14. Kalau udah selesai itu dikirim. Tidak perlu dikirim ya, Nak. Tidak perlu dikirim. Kita Kalau harus yang belajar sudah dulu. selesai menjawab, checklist. Di checklist yang betul, di checklist ya. Yang benarnya. Nah, karena nomor 3, bilangan 10 sampai 20 yang bukan bilangan prima. 10 sampai 20. 12, 14, 15, 16, 18. Yang bukan bilangan prima ya. Kenapa 13 tidak disebutkan? Karena dia
bilangan prima. Kenapa 17 tidak disebutkan? Karena bilangan prima. Dan 19 bilangan prima. Oke. Nomor 4 Ibu Nita. Jika Ya, faktor nomor 4. persekutuan dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Dan 12 itu 1, 2, 8, 4, 6, dan 12. 3, Maka faktor persekutuannya adalah yang sama. Cari yang sama dari takdir ini. ya. Kalau yang sudah Ya, benar bilangan takdir. ini cari yang sama. 2 dan 4. Faktor persekutuan terbesarnya angka 4. Ada yang betul? Ya. Kemudian nomor 5. Jika kelipatan 3, lihat kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 18, Saya harus dan kerjain. kelipatan 6. Saya 6, 12, 18, 24, dan 30. Lihat. Maka kelipatan persekutuannya cari yang sama dari kelipatan 3 dan kelipatan 6. Berapa? 6, 12. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Kelipatan persekutuan terkecilnya. Berarti angka yang paling kecil dari kelipatan persekutuan tadi angka 6. Oke, di checklist yang betul. Nomor 6. Dari 20 dan 21. Faktor kelipatan nih. 1, 2, 4, 5, 10. 24. 1, 2, 3, 4, 6, 3, 12. Ini yang bisa dibakalikan dan hasilnya sama ya. Faktor persekutuannya dari 20 berapa? Yang sama 2 dan 4. Angka yang sama. Nah, FPB-nya berapa? 4. KPK Bu. Nomor 7. KPK-nya berapa Bu Iva? Yang nomor 6 KPK-nya tanyain berapa? Ya, KPK-nya berapa nomor 6? KPK-nya kan tadi sudah terlihat nih FPB-nya 4. KPK-nya 2. Iya. Yang KPK-nya terkecil 2. diambil 2 ini ya, yang sama ya. Kelipatan dari 5, lihat. Kalau kelipatan dan faktor, soalnya diperhatikan ya. Kelipatan dari 5 dan 15. Nih. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kalau 15, 20, kali 25 dan 30. Saya udah selesai kerjainnya. Iya, nggak apa-apa. Diperiksa ya, Ihsan. Saya jadi pusing ya. 15 ini nggak masuk nih Bu Iva. 20, 25 nih 15 nggak masuk. Iya, ini nggak ada. Ini kok ada di sini sih tertulis. Ya, salah. Saya juga nggak ada kok Bu yang kayak nomor 20 itu. Iya, kelipatan terkecil dari 5 dan 15 adalah 15. 11. Kok nggak maju ya? Bentar. Tunggu. Tidak maju ini. Saya ngapain dah? Gitu tweet. Apa mana? Saya hello-nya nanti ya ngobrolnya. Terus nomor 8 Bu Iva. 8. Perhatikan soal cerita. Udin mempunyai 25 dan 30 penghapus. Udin ingin memberikan pensil dan penghapus kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama. Jumlah anak terbanyak yang akan menerima pemberian dari Udin adalah Jadi jumlah teman yang mendapat Nah, pemberian. ini KPK apa FPB? KPK apa FPB? perhatikan soalnya ya. Kalau terbanyak. Ya lanjut Bu Iva, kita 5 menit lagi Bu Iva. Ya. Titi berenang 5 hari sekali. Nah, ini berenang 6 hari sekali. Mereka akan berenang bersama-sama pada hari ke. Nih yang tadi kelipatan ya. Ya, KPK kelipatan ya. 5 kelipatan 5 dan 6. Ini jawabannya. Kemudian faktor dari 24 dan 30 adalah, lihat faktornya. 1 kali 24, 22 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Ini 24. Sedangkan yang 30, 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali
Nah, lanjut. Nah, faktor persekutuan dari 24 dan 30 adalah tadi yang sama. 2, 3, 4, dan 6. Yang ditanya apa? Faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 30 adalah KPK-nya berapa? KPK-nya berapa ini yang nomor 10? Diam woi, Zaki woi, diam. Main Zaki. Banget ngomong sama Zaki. Ini kan ada yang sama 2 nih. Oke, benar 2. Oke, lanjut 11, nomor 11. Faktor persekutuan terbesar ya, Bu, tulisan di kertas. Oh, tulisan di kertasnya ya. Ini. Lanjut Bu Iva, nomor 11. Ya, Yudi memiliki 11 ekor. Nih pertanyaan nalar ya. 11 ekor kelinci. Yudi ingin membagi kelincinya dalam beberapa kandang dengan setiap kandang berisi kelinci sama banyak. Berapa kandang yang mungkin bisa disiapkan Yudi? Berapa banyak kelinci dalam setiap kandang tersebut? Ini perhatikan. Ini 11, lihat 11 ini bilangan apa ya? Prima. Bisa dibagi dengan yang lainnya tidak? Ya, cuma bisa satu sama dengan angkanya sendiri. Angka sendiri dan angka 1. Jadi tidak usah bingung. Suara siapa sih? Yang ngobrol ya? Jadi 1 atau 11 kandang. Kenapa? Karena dia masuk bilangan prima. 1 kandang berisi 11 kelinci atau 11 kandang masing-masing 1 kelinci. Ini kurang 1 nih Bu Nita. 1 kandang masing-masing 1 kelinci. Ya. Jadi seperti itu. Ini pertanyaan dalam untuk penalaran ya. Lihat dulu nih bilangannya KPK apa? Prima bukan. Lanjut 12. Edo mempunyai 37 kelereng. 37 kira-kira bisa dibagi dengan yang lainnya tidak? Tidak bisa, Bu. Ya, tidak bisa. Ya. Edo ingin memasukkan kelerengnya ke dalam kantong-kantong plastik sama banyak. Perhatikan, jika 1 kantong berisi paling banyak 5 ya, dan paling banyak 10 kelereng, dapatkah keinginan terpenuhi? Kalau dibagi 5 atau dibagi 10 dapat tidak? Ya, tidak dapat ya. Tidak dapat. Karena akan sisa. Jika 1 plastik, misalkan masing-masing isi 5, itu akan ada sisanya 2. Jadi 5 kali 7, 35, sisa 2 kalau 37. Dan jika 1 plastik berisi 10, maka sisanya kurang dari 3 untuk melengkapi 40. Kalau 10 berarti kan 40 ya. Kurang 3 kalau untuk ke 40. Ya, jika dapat, berapa kelereng harus ditambahkan? Nih, kalau dapat, maka masing-masing plastik yang berisi 5 ditambahkan 3 kelereng, biar genap untuk 40. Dan 1 plastik berisi 10 harus ditambahkan 3 juga. Sudah paham ya, teman-teman? Ya. Kalau teman-teman lihat dari soalnya, kalau 37 bilangan prima, berarti berapa tambahnya untuk menggenapi dari angka 5 dan 10. Beda dari yang soal atas tadi, kalau 11, karena hanya tidak ada pertanyaan ditambahkannya, sehingga dia hanya butuh 1 atau 11. Satu lagi Bu Iva, waktunya sudah mau habis. Ya, tinggal 13 ini ya Bu, kurang naik Bu Nita. Siti mempunyai 18 kue. Tunggu. Itu yang 13 itu, Bu, yang nomor 13 itu bukan kue, Bu. Oh iya, Jadi sebentar. saya coret. Oh, dicoret ya. Bentar. Kue sama permen, Bu. Siti mempunyai 18 kue, sebentar. Dan permen. Siti ingin memberikan pensil. Lah kok jadi pensil penghapus ya? Ini kurang ini, Bu. Ya, jadi pensil dan penghapus kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama. Ini diganti ya, bukan kue dan permen. Betul kata Alia tadi ya? Ya, jumlah anak terbanyak. Ingat, pertanyaannya kalau terbanyak, berarti dia pertanyaan apa, Nak?
FPB ya. 18 itu dilihat ya, 6 3 dan 24, 6 dan suara kecil tulisannya, maaf. Jadi jumlah anak yang akan menerima jadi kue dan permen ya. Ini yang diganti antara kue dan permen atau Kue dan permen aja, kue dan permen. Ya, ini diganti ya nanti ya. Kue. Mohon maaf, salah tulisannya. Jadi berapa? 6 anak. Kemudian 14, waktunya tinggal 2 menit. Edo mendapat uang jajan dari ibu 10 hari sekali. Benny mendapat uang jajan dari ayahnya 15 hari sekali. Mereka akan mendapat uang jajan secara bersamaan pada hari keberapa? Ini KPK atau FPB? KPK kelipatan ya. Kelipatan 10 dan 15 jadi ke 30. Oke, lanjut. Kakak membeli 25 permen susu dan 30 permen jahe. Permen-permen tersebut akan dibagikan ke dalam toples kecil dengan jumlah yang sama. Berapa toples terbanyak yang diperlukan untuk menyajikan permen-permen tersebut? Terbanyak ingat kalau terbanyak ya. Berapa permen susu dan permen jahe dalam masing-masing toples? Nih perhatikan nih. 25 bagi 5 sama dengan 5, 30 bagi 5 sama dengan 6. Jadi FPB. Kenapa FPB? Karena yang ditanya yang terbanyak. Dari 20 permen dan susu dan 30 adalah berapa? 5 toples. Jadi teman-teman kalau pertanyaannya perhatikan terbanyak Ya udah habis waktunya. Mau dipakai kelas itu tadi evaluasinya tidak perlu dikirim ya. Tidak usah. Sudah terkirim juga nggak apa-apa. Udah paham ya? Minta penjelasan ulang sama wali kelas masing-masing, boleh pikol atau japri ya WA. Jadi jangan sampai kalian tidak paham tapi didiamkan terus ya. Kalau tidak paham nanti akan tersesat belajarnya ya. Mumpung masih kalian ini sudah diulang 2 kali, mudah-mudahan kalian tambah paham. Nanti di kelas 5 itu lebih mendalam lagi tentang FPB dan KPK ya. Intinya kita hafal perkalian ya. Perkalian nomor bagian. Oke, sekarang disiapkan Bu Iva. Teman-teman karena waktunya sudah habis, panjang juga ya. Mohon maaf tetap harus gabung karena butuh penjelasannya lama, sedangkan kita antriannya banyak ya. Siapa yang nyiapin ya, Bunita? Ini aja, Bu. Ya, ayo. Ini udah ditanya Pak Erwan, kita tutup dengan doa ini aja, kafaratul majelis. Bu Iva udah ditanya Pak Erwan. Oke, teman-teman kita tutup sama-sama ya dengan istighfar. Astagfirullah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah.